selamat datang di video review bersama saya Joan di sini di channel Diary Joan. Dan hari ini saya akan mereview sebuah produk dari brand Indonesia. Jadi hari ini brandnya adalah brand dari Eyewear Shoes. Brandnya ini cukup keren ya sob menurut saya karena desain dan kualitasnya itu gak main-main sob. Oh ya, buat yang belum tahu Eyewear Shoes, jadi Eyewear Shoes itu mengusung tema custom clothing pertama dan terbesar di Indonesia. Jadi kalau nggak salah, desain tetap dari mereka, tapi warna dan size bisa di custom sesuai customernya ya. Jadi di video kali ini saya akan mereview satu produk dari mereka yang lagi hidup banget nih sob. Mungkin dari kalian sudah pernah melihatnya di Instagram atau di mana. Untuk produknya kalian sudah melihatnya sendiri di awal video tadi. Yap, yaitu sebuah jaket multifungsi dengan 25 fitur. Ya sob, 25 fitur. Menurut saya jaket dengan 25 fitur itu benar-benar luar biasa sob. Wow, dan katanya jaket ini bisa mendukung aktivitas kita pada saat new normal seperti sekarang ini. Untuk nama produknya, jaket ini bernama SU Adapt 2.0. Ya berarti ini adalah jaket SU generasi kedua sob. Oke, kalau begitu mari langsung saja kita unboxing. Yo, oke guys, barusan kita baru saja unboxing boxnya dan apa saja yang kita dapatkan di sini. Oke, yang pertama kita mendapatkan sebuah kartu ucapan dari Eyewear Shoes yang isinya seperti ini sob. Dan ternyata kita di sini juga mendapatkan kartu petunjuk untuk mengetahui info detail dari fitur jaket SU Adapt 2.0 ini. Caranya cukup mudah, kalian tinggal scan saja barcode-nya yang ada di pojok kanan bawah ini. Kita juga mendapatkan kartu voucher belanja plus stiker yang bertuliskan Live to Adapt. Dan ternyata kita di sini juga mendapatkan sebuah masker satingan sob. Oh ya sob, selain kakinya yang spesial, ternyata di sini ada yang spesial lagi, yaitu garansinya. Ternyata di sini Eyewear Shoes memberikan sebuah garansi yang cukup lama sob, yaitu selama 1 tahun. Dan garansi ini berlaku untuk kerusakan sebagai berikut. Kalian bisa pause video ini untuk membacanya sob. Oke, dan selanjutnya kita sudah menemukan sebuah tas untuk menyimpan jaketnya. Tapi yang membuat saya bingung itu desainnya sob. Kenapa harus dengan model jari-jari gitu? Kenapa nggak pakai tas-tas yang tutup saja? Kan biar lebih aman saat kita menyimpan jaketnya. Tapi buat saya nggak masalah sob, soalnya jaket saya sendiri juga bisa dijadikan sling-bag. Dan ini nih yang kalian tunggu-tunggu. Oke, kalau gitu mari langsung saja kita ke jaketnya. Yo, oke guys, sebelum kita membahas 25 fitur dari jaket ini, saya akan menjelaskan sedikit dari jaket ini dulu ya sob. SU Adapt dirancang khusus agar bisa beradaptasi dengan kondisi new normal di tengah masa pandemi ini, sesuai dengan campaign yang diangkat, yaitu Live to Adapt. Jaket ini bermodelkan jaket parka, dan untuk bahannya, jaket ini menggunakan bahan lightweight polyester di bagian luar, dan furring metalik di bagian dalam. Dan jaket ini memiliki 6 varian warna, yaitu Deep Black, Ocean Navy, Turquoise Jade, Dusty Yellow, Red Velvet, dan Saga Cream. Oke guys, itu tadi sedikit info mengenai jaket SU Adapt 2.0 ini. Dan untuk jaket yang saya miliki ini berwarna Dusty Yellow dan size M. Nah, oke kalau begitu mari langsung saja kita membahas 25 fitur dari jaket ini sob. Oke, yang pertama, adjustable strap. Untuk yang pertama ini kita bahas di bagian lengannya dulu ya sob. Oke, jadi di bagian lengan ini ada velcro-nya ya sob, yang berfungsi untuk mengencangkan dan menyesuaikan ukuran lengan kita agar tidak mudah naik turun di bagian lengannya.
Untuk desain kanan kirinya berbeda sob, yang kanan polos dan yang kiri ada tulisan SEO 2.0. Oke, yang kedua, di bagian lengan ada built-in hand gloves. Jadi di bagian sini ada sebuah sarung tangan yang bisa kalian pakai. Untuk bahannya lembut dan halus jadi membuat nyaman saat dipakai. Dan sarung tangan ini pas banget di tangan saya sob. Oke, yang ketiga, watch hold. Jadi buat kalian yang suka memakai jam tangan, di sini iWerSul mendesain hand gloves bagian kiri sedikit berbeda. Yaitu untuk bagian kiri diberikan sebuah lubang untuk memasukkan jam tangan kalian. Jadi mempermudah kalian untuk melihat jam saat memakai sarung tangannya. Yang keempat, side warm pocket. Fitur ini berada di saku bagian bawah di sebelah kanan kiri yang berfungsi untuk memasukkan tangan kita agar lebih hangat semisal berada di tempat yang dingin, atau semisal tangan kalian capek gantung terus, kalian bisa memasukkan tangan kalian ke saku agar lebih santai. Oh ya, untuk desain saku bawah ini cukup unik ya menurut saya, karena di sini ternyata ada dua tempat, yaitu bagian atas dan samping. Untuk yang atas memakai penguncian velcro, jadi tinggal kita tarik tali strap di bagian penutupnya untuk mempermudah kita membuka dan menutupnya. Dan untuk bagian samping tidak ada penutupnya, agar mempermudah masuk keluarnya tangan kita. Untuk kapasitas kedua sakunya cukup luas, karena sama-sama berukuran 17 x 19 cm. Dan untuk saku bagian kanan terdapat sebuah logo SEO adaptif. Oke, yang kelima, built-in hand extension. Jadi di sini di bagian set warm pocket sebelah kanan terdapat sebuah benda yang bentuknya itu seperti kunci. Jadi fungsi benda ini itu untuk membuka atau menutup sebuah pintu. Dengan benda ini, tangan kita jadi lebih aman terhindar dari virus. Untuk bahannya sih sepertinya menggunakan material akrilik ya. Dan benda ini saat kita tarik tanpa perlu memasukkannya kembali akan kembali sendiri kok. Dan tenang saja, benda ini juga bisa dilepas pasang kok. Yang keenam, water seal body zipper. Yaitu sebuah resleting utama yang sudah memakai zipper waterproof, jadi anti air. Atau semisal air bisa masuk pun kalian tidak perlu khawatir, karena ada sebuah kain penutup di bagian dalamnya yang juga anti air. Jadi kalian tidak perlu takut bakalan ada air yang masuk lewat resleting utama ini. Dan di bagian bawah penutup dalamnya terdapat sebuah tulisan Live to Adapt. Oke, yang ketujuh, water seal wallet pocket. Di bagian depan kanan kita dapat menyimpan dompet kita di sini, dan mudah juga kita meraihnya. Terus di bawah pengawasan kita, jadi otomatis dompet kita bakalan aman. Dan juga sudah menggunakan zipper waterproof, jadi tidak perlu khawatir ada air yang masuk. Ukurannya juga cukup luas, yaitu 19 x 16 cm. Yang kedelapan, front hidden pocket. Untuk saku yang ini berada di bagian depan kiri. Kita dapat menyimpan barang di sini seperti sapu tangan dan sanitizer. Dan di bagian luarnya terdapat sebuah logo iWerSul dan tulisan SEO Adapt. Untuk ukurannya juga cukup luas, yaitu 19 x 16 cm. Yang kesembilan, massive back pocket. Ngomong-ngomong soal pocket, jaket ini juga terbuat sebuah pocket yang kapasitasnya sangat besar di bagian belakang sini. Untuk desainnya ada penutupnya, jadi nggak begitu kelihatan kalau ternyata di sini ada sebuah pocket. Untuk zippernya masih belum waterproof, dan pocket ini memiliki ukuran 37 x 30 cm. Dan selanjutnya yang ke-10, safety reflective band. Jadi ini berada di bagian lengan atas kanan kiri terdapat aksen reflektif yang berfungsi untuk memantulkan cahaya pada malam hari. Dan di sini ternyata ada bagian lain yang bisa memantulkan cahaya. Seperti logo di bagian dada kiri, pergelangan tangan, penutup di bagian dalam zipper, hoodie, dan masker. Selanjutnya ada dual air ventilation. Yaitu ada Pasang lubang ventilasi yang berada di bagian belakang untuk keluar masuknya udara agar lebih sejuk. Dan ada juga di bagian depan, berada di kanan kiri tepat di atas side warm pocket. dan yang ke-12, detachable hoodie. Jadi hoodie dari jaket itu bisa kita lepas pasang ya sob, dan menggunakan sistem zipper agar lebih mudah. Dan hoodie ini juga ada adjustable di bagian belakang untuk menyesuaikan ukurannya dengan menarik tali paracord yang berada di belakang sini. Untuk detail dari hoodie ini cuma ada logo iWerSul di bagian atasnya. Yang ke-13, adjustable eye mask. Masih di bagian hoodie, jadi ini adalah sebuah topi atau bisa kita jadikan sebuah topi hoodie. Yang tempatnya tersembunyi di dalam hoodie jaket ini, atau bisa juga kita jadikan penutup mata saat kita mau tidur. Dan selanjutnya untuk di bagian dalam ada full mesh lining. Jadi ini adalah lapisan bagian dalam dari jaket ini. Ini yang akan adem saat kita pakai, dikarenakan menggunakan bahan boring metalik. Untuk pemilihan warnanya juga pas ya menurut saya, dengan warna biru gelapnya yang netral banget saat dipadukan sama warna jaketnya, dan juga menambah kegantengan dari jaket ini. Oke, selanjutnya ada water shield gadget pocket. Itu sebuah saku bagian dalam kanan jaket ini. Yang berbahan plastik mika dan berfungsi untuk menyimpan gadget kita agar lebih aman. Selanjutnya ada safety media pocket, yaitu ada saku yang sangat besar
besar menurut saya. Dan bahkan saya sendiri pun sebenarnya bingung mau saya siapa. Saku ini berada di kanan dan juga kiri jaket bagian dalam, dan sama-sama berukuran 26 x 25 x 21 cm. Saya beri contoh sedikit. Saku ini juga bisa buat nyimpan tablet, kamera mirrorless, dan bahkan kamera DSLR sekalipun. Nah, selanjutnya pindah di bagian kiri jaket ada kartu header. Yaitu tempat untuk menyimpan kartu seperti KTP, SIM, kartu ATM, dan lain-lain yang berbentuk kartu. Tempat ini menggunakan bahan plastik mika. Karena saya sendiri orang yang juga jarang menyimpan kartu penting dalam jaket, Maka fitur ini saya pakai buat ngasih nama saya di dalam jaket ini. pindah sedikit di bagian bawah ada safety key holder. Yaitu tempat untuk menyimpan kunci kita agar lebih aman. Selanjutnya ada glass holder, masih di bagian yang sama. Yaitu ada sebuah tempat untuk menyimpan kacamata kita di jaket ini. Dan yang ke-20 ada power bank pocket. Jadi di sebelah sini ada sebuah saku untuk menyimpan power bank kita. Tinggal kita buka saja zippernya. Ukuran sakunya 15 x 22 cm dan bisa juga untuk menyimpan gadget plus power bank kita. Jika ingin sambil dipakai, kabelnya bisa kita keluarkan lewat lubang earphone ini. Selanjutnya, iPhone cable access. Tadi sudah saya singgung sedikit ya untuk bagian ini, yaitu sebuah lubang untuk akses kabel earphone kita. Selanjutnya ada bottle pocket. Tempatnya berada di bagian bawah kiri sini. Untuk sistem buka tutupnya menggunakan velcro dan memiliki ukuran 25 x 22 cm. Dan bisa untuk menyimpan botol ukuran standar seperti 500 sampai 600 ml atau mungkin bisa lebih. Selanjutnya yang ke-23 ada back strap. Jadi di dalam jaket ini ada tali strap yang nantinya akan kita pakai seperti memakai tas ransel. Jadi gunanya fitur ini untuk mempermudah membawa jaket kita saat tidak ingin dipakai. Kalian bisa membawanya kayak seperti ini. Oke, selanjutnya ada built-in face mask. Jadi jaket ini tuh sudah dilengkapi masker ya sob. Yang berada di bagian layar sini. Kalian tinggal buka saja resletingnya dan ada masker yang tersembunyi di dalamnya. Jadi saya di sini mendapatkan dua masker ya sob dengan model dan bahan yang berbeda. Yang pertama hitam polos dan cuma ada tulisan Live to Adapt dan menggunakan bahan kain despo. Dan yang kedua juga berwarna hitam dengan motif garis melengkung-melengkung, untuk bahannya menggunakan kain buff. Setelah saya coba tes, masker ini ternyata aman sob untuk dipakai keadaan pandemi seperti sekarang ini. Cara memakainya cukup mudah. Pertama kita rekatkan velcro berwarna putih ini dengan yang di maskernya. Lalu kita tutup muka kita dan rekatkan maskernya di bagian velcro-nya. Nah, cukup mudah bukan? Selanjutnya ada waterproof fabric. Jadi jaket ini sudah waterproof ya guys, dikarenakan menggunakan bahan yang anti air, yaitu menggunakan bahan lightweight polyester. Tapi rasanya tidak afdol bila tidak mengatasi dulu sob. Kalau gitu mari kita tes. Guys, rambut saya kering, jadi itu dari waterproof ini aman guys. Oke, setelah saya tes tadi, ternyata jaket ini memang sudah waterproof sob. Kalau kalian lihat tadi kayak ada yang besar-besar itu, kalian nggak perlu khawatir sob, jaket ini masih aman, nggak ada yang tembus kok. Buat kalian yang nanya apakah jaket ini bisa dijadikan pengganti jas hujan, jawabannya nggak bisa sob, soalnya dari segi material saja sudah tidak. Dan apalagi kalau intensitas hujan yang tinggi, saya saranin untuk memakai jas hujan juga sob. Tapi kalau jaket ini kalian pakai waktu hujan gerimis, masih aman sob. Oh ya sob, sudah 25 fitur tapi kok gak ada yang kurang ya? Yap, benar sob. Ternyata jaket ini memang memiliki 25 fitur lebih sob. Dan ini sudah saya cocokkan sama yang di web dan di BK-nya. Dan memang betul sob, total dari fiturnya ternyata ada 26 fitur sob. Saya nggak tahu ini sebuah kesalahan hitung dari pihak AWS-nya atau gimana. Tapi yang penting ini salah satu dari kita ya teman-teman. Juga lah produsen yang hasil lebih seperti AWS ini. Dan untuk fitur yang selanjutnya adalah foldable sling bag. Jadi jaket itu juga bisa kita jadiin sling bag ya sob. Dan
saya akan tunjukin caranya bagaimana membuat jaket ini menjadi slim bag untuk kalian sob. Yang pertama, kita ambil dulu tali yang ada di backstrapnya. Lalu langsung saja ke massive back pocket atau saku belakang ini. Nah, zippernya tinggal kita buka saja. Lalu tangan kita tinggal dimasukin jempol menyentuh bagian dalam saku. Terus jari-jari di luar ini kelihatan meremas atau menarik ya. Kita tarik bagian dalam jaket ini. Terus kita tinggal masukin aja. Kalau sudah masuk semua, jangan lupa zippernya ditutup dan tinggal kita pasang aja tali strapnya ke masing-masing ujung. Dan sudah jadi sob slim bagnya, cukup gampang kan? Lalu di sini sebenarnya saya membuat fitur lagi dari jaket ini yang tidak ada di websitenya Ewarsul dan video banyak. Karena ada rasa penasaran yang muncul di kepala saya, akhirnya saya mencoba bertanya langsung ke pihak Ewarsulnya lewat IG. Saya bertanya apakah jaket ini sudah windproof atau belum. Dan jawabannya ternyata jaket ini masih wind resistant. Oke, jadi untuk fitur ini ban jaketnya sudah tahan angin sob atau sudah wind resistant. Jadi kalau kalian misal buat naik motor, anginnya itu tidak akan langsung menembus ban si jaket ini sob. Dan itu membuat kita agar tidak terlalu kedinginan saat berkendara menggunakan jaket ini. Lagian jaket ini juga hangat kok sob. Akan tapi angin masih bisa masuk lewat bagian-bagian yang berlubang dari jaket ini. Seperti bagian lubang dari lengan jaket dan ventilasi tukangnya berada di bagian perut. Dan itu malah memberi keuntungan sob agar jaket ini masih sejuk saat kita pakai. Dasarnya ada fitur yang saya temukan. Untuk yang satu ini saya nggak tahu ya apakah fitur atau enggak menurut kalian. Tapi kalau menurut saya itu juga seperti itu. Fiturnya adalah adjustable jacket. Tepatnya berada di bagian bawah jaket ini ya. Ya, di bagian sini ada tali paracord yang berfungsi untuk mengencangkan atau memperkecil bagian bawah sini dan untuk menyesuaikan ukuran tubuh kita. Nah, oke guys, terus sedikit review dari saya tentang 25 fitur dari jaket Asian Adapt 2.0 ini. Atau lebih tepatnya 25 fitur lebih. Dan bagaimana kalau sekarang kita lihat saja jaketnya pas dipakai. Hasil jaketnya saat dipakai, menurut kalian gimana? Kalau menurut saya pribadi, jaket ini keren banget cok dan juga nyaman banget saat dipakai. Oke, mungkin juga yang kalian tunggu-tunggu dari jaketnya yaitu harganya. Untuk harga dari jaketnya sendiri ini seharga Rp499.000. Dan ingat, harga ini untuk saat video ini diupload ya. Dan untuk harga kedepannya saya masih belum tahu sob. Buat kalian yang ingin mengecek jaketnya ini di website atau yang ingin langsung beli setelah melihat video review ini, kalian bisa cek webnya di www.iwersul.com atau bisa juga kalian follow IG-nya @iwersul untuk mendapatkan info-info terbaru dari mereka. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke kesimpulannya. Menurut saya sih jaket ini dengan harga Rp499.000 masih sangat worth it ya. Apalagi dengan fitur-fitur yang sangat banyak dari jaket ini dan yang tidak dimiliki oleh jaket-jaket lain dengan harga segitu. Untuk bannya juga menggunakan ban yang sangat berkualitas, apalagi dengan tambah bonus-bonusnya, plus kalian juga mendapatkan garansi sama 1 tahun dari jaket ini sob. Menurut saya sih ini malah menjadi terlalu worth it bro untuk yang diberikan Iwersul pada kalian jika kalian membeli jaket ini. Oke, kalau begitu segitu saja review dari saya mengenai jaket Iwersul Asian Adapt 2.0 ini. Menurut saya jaket ini keren banget, oke banget. Dan saya juga minta maaf jika ada salah perkataan dan kekurangan saat video review tadi ya. Oh ya, menurut kalian gimana nih tentang jaket ini dengan harga segitu? Apakah worth it atau enggak? Dan minta tolong juga berikan pendapat kalian tentang jaket ini di kolom komentar di bawah ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Dengan saya Juan di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.